Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Jantikari, NPMG 1A022002, kelas B1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan shortcode dan penggunaan web HTML yang saya buat. Di sini terdapat navigasi dengan beberapa menu, yaitu beranda, kompetensi keahlian, guru dan karyawan, informasi, dan terakhir kontak. Untuk halaman beranda di dalam terdapat judul dengan nama SMK Negeri 3 Musirawas Utara. Kemudian di sini terdapat tombol subscribe. Jika kita klik akan mengarahkan ke akun YouTube. Kemudian di bagian akhir terdapat footer dengan nama 2024 dibuat oleh Instagram @atiads36_. Jika kita klik juga akan mengarahkan ke halaman akun Instagram. Selanjutnya kita beralih ke halaman kompetensi keahlian. Nah, di sini terdapat beberapa jurusan di SMK Negeri 3 Musirawas Utara, yaitu ada Tata Busana, Tata Boga, Otomasi Industri, Teknik Listrik, Teknik Mesin, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini juga terdapat footer dengan pembuat Atia DS36_. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman guru dan karyawan. Nah, di sini terdapat struktur organisasi yang ada di SMK Negeri Musirawas Utara, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kesiswaan, wakil humas, dan terakhir wakil sarana dan prasarana. Selanjutnya beralih ke halaman informasi, yang dimana halaman ini menyajikan informasi yang ada di SMK Negeri 3 Musirawas Utara. Ini adalah beberapa berita terkini yang ada di SMK, yaitu 10 terbaik dari 220 peserta konten Python kompetisi 2024 sampai jumpa di 2025. Di sini juga terdapat tombol subscribe jika ingin melihat informasi-informasi selanjutnya. Yang terakhir, halaman kontak. Nah, di sini adalah pusat informasi yang akan diberikan oleh SMK Negeri 3 Musirawas Utara. Nah, SMK Negeri 3 Musirawas Utara ini terdapat di Jalan Pangeran Muakif, Taos Ilir, Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Indonesia. Kemudian di sini untuk menghubungi kantor SMA Negeri 3 Musirawas Utara itu dari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 16 sore. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan shortcode dari web yang telah saya buat. Yang pertama, .html untuk mendeklarasikan jenis dokumen HTML yang digunakan. Kemudian, elemen HTML yang menjadikan root dari dokumen HTML ini. Selanjutnya elemen head yang berisi informasi tentang judul halaman dan tautan ke file CSS. Untuk judul halaman ditentukan dengan elemen title. Di sini saya mengisi judul halaman tersebut yaitu dengan pendidikan. Selanjutnya untuk elemen link digunakan untuk menautkan file CSS eksternal untuk mengatur tampilan halaman. Selanjutnya saya membuat konsep utama yang di dalamnya terdapat elemen div dengan kelas top dan bg hitam yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengaturkan konten bagian atas halaman. Kemudian elemen div kelas menu yang digunakan untuk menu navigasi. Sedangkan untuk elemen A digunakan untuk membuat tautan dengan atribut href yang mengarahkan ke URL yang ditentukan. Nah, di sini terdapat image yang menampilkan gambar dengan atribut src
dan elemen U, L, dan Li yang digunakan untuk membuat daftar tak berurut. Nah, di sini saya mengaktifkan halaman menu untuk beranda.html. Selanjutnya, saya membuat konten dengan elemen div, kelas tag, dan ID tag untuk mengelompokkan dan mengaturkan teks pada bagian beranda halaman. Selanjutnya, elemen H1 digunakan untuk judul utama dan elemen P atau paragraf untuk menampilkan teks paragraf. Selanjutnya, saya membuat div kelas subscribe untuk mengelompokkan konten yang berkaitan dengan langganan subscribe. Terdapat juga tautan elemen A dengan atribut href yang mengarahkan ke channel YouTube atau akun Instagram ini. Selanjutnya, elemen div dengan kelas fun digunakan untuk mengelompokkan dan mengaturkan gambar. Dan yang terakhir, elemen div dengan nama kelas footer. Di sini untuk membuat watermark atau footer yang berisikan informasi atau hak cipta dan keterangan pembuat halaman. Di sini juga saya menggunakan elemen A untuk menautkan akun Instagram. Selanjutnya, kita akan ke penjelasan halaman jurusan. Di sini digunakan beberapa elemen untuk mengorganisir dan menampilkan konten yang terstruktur. Nah, yang pertama di sini elemen div dengan kelas menu, sama halnya juga dengan pada halaman beranda kita juga membuat kelas menu, kemudian logo, menautkan logo. Ini untuk menu dan navigasi juga sama dengan halaman beranda, cuman yang membedakan kita akan mengaktifkan halaman jurusan .html ini agar jika kita mengklik navigasi untuk halaman jurusan ini akan menampilkan halaman jurusan. Nah, di sini saya membuat konten dengan elemen div dengan nama kelas jurusan yang berfungsi untuk mengelompokkan konten terkait kompetensi keahlian yang ada di SMA Negeri 3 Musira Utara. Di sini terdapat elemen H2 sebagai judul kompetensi keahlian, kemudian P sebagai untuk menampilkan teks penjelasan tentang kompetensi keahlian tersebut. Selanjutnya saya membuat div dalam kelas jurusan ini dengan nama kelas yaitu grade yang digunakan untuk mengatur tampilan grade dari kompetensi keahlian, serta membuat elemen div kelas dengan nama keahlian untuk mengelompokkan konten spesifik satu kompetensi keahlian. Nah, untuk menampilkan gambar terkait, saya menambahkan tag elemen A dengan atribut href yang mengandung elemen gambar. Nah, gambar tersebut memiliki nama busana.jpg yang ditempatkan di direktori yang sama dengan halaman HTML di sebelah sini, busana.jpg. Kemudian juga saya menggunakan elemen H3 sebagai subjudul kompetensi keahlian. Selanjutnya untuk elemen P, saya menggunakannya untuk menampilkan teks penjelasan yang spesifik terkait kompetensi keahlian yang bersangkutan. Nah, di sini saya membuatnya
membuatnya, yaitu menjadi beberapa kompetensi keahlian. Yang terakhir juga saya di sini menambahkan elemen div dengan nama footer. Sama halnya juga dengan halaman beranda, saya memasukkan elemen A dengan atribut href dan menambahkan link URL pada akun Instagram. Selanjutnya untuk halaman organisasi, di sini juga menggunakan menu dan navigasi, tetapi di sini akan hanya mengaktifkan halaman web organisasi.html saja. Nah, untuk konten di dalam halaman ini saya membuat nama kelas dengan organisasi untuk mengelompokkan dan mengatur konten tentang struktur organisasi yang ada di dalamnya. Nah, untuk mengatur struktur organisasi ini saya menggunakan elemen H1 untuk menjadikan teks penjelasan tentang struktur organisasi yang ada ditampilkan di dalam halaman ini. Nah, di sini untuk menampilkan teks yang lebih spesifik, saya menggunakan elemen paragraf. Nah, kemudian saya membuat kelas grid 2 untuk mengatur elemen seperti dalam struktur organisasi direpresentasikan oleh elemen, yaitu menggunakan kelas struktur. Kemudian saya memasukkan elemen image untuk menampilkan gambar via .jpg. Selanjutnya menggunakan elemen setelah memasukkan elemen image ini diikuti dengan nama orang tersebut, yaitu Atia Diantipati, dengan menggunakan elemen H2. Untuk penjelasan deskripsi jabatan, saya menggunakan elemen P. Begitu juga seterusnya, saya membuat untuk beberapa struktur atau jabatan yang ada di dalamnya. Terakhir juga saya meletakkan footer atau informasi hak cipta yang terdapat di beberapa halaman sebelumnya. Selanjutnya untuk halaman berita. Nah, di sini juga menggunakan div kelas menu yang dimana digunakan sebelumnya, tapi di sini kita juga hanya mengaktifkan kelas untuk halaman berita saja. Di dalam halaman berita ini saya membuat konten dengan elemen div nama kelas, yaitu berita. Di sini elemen div dengan nama berita digunakan untuk mengelompokkan dan mengaturkan konten tentang berita terbaru yang ada di SMK Negeri 3 Sulawesi Utara ini. Di sini di dalam div kelas berita, saya menggunakan elemen H1 untuk judul dengan nama berita terbaru, dan dilanjutkan dengan deskripsi dengan menyajikan informasi di SMK Negeri 3 Sulawesi Utara dengan menggunakan elemen P. Kemudian saya membuat div kelas dengan nama grid 4 untuk menampilkan berita-berita terbaru yang ada di dalam elemen.
Kemudian saya juga merepresentasikan dengan menggunakan elemen div nama grid 3. Untuk setiap berita memiliki gambar, yaitu saya menggunakan elemen image dengan atribut src. Nah, untuk gambar ini sudah saya masukkan ke directory di sini. Kemudian untuk penjelasan lebih spesifik, saya menggunakan elemen P. Ini juga saya meletakkan beberapa tiga berita terbaru dengan gambar yang berbeda. Selanjutnya saya juga meletakkan akun YouTube saya seperti pada halaman beranda, yaitu menggunakan elemen div dengan nama kelas subscribe, kemudian elemen H1 untuk judul official SMK, dan untuk menautkan link menggunakan elemen A dengan atribut href. Dan terakhir juga saya meletakkan kode footer dengan elemen A untuk menautkan link YouTube. Dan terakhir untuk halaman kontak, saya juga membuat menu dan navigasi, akan tetapi saya mengaktifkan halaman kontak.html saja. Di dalam halaman kontak.html ini saya membuat konten dengan elemen div dengan nama kelas kontak yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur konten yang terkait informasi kontak. Di sini juga terdapat elemen div kelas D dengan nama des yang digunakan untuk mengelompokkan dan mengatur konten deskripsi kontak. Kemudian terdapat elemen H1 untuk menampilkan judul utama halaman. Contohnya di sini pusat informasi. Selain itu terdapat elemen H2 untuk menampilkan subjudul pada halaman, yaitu dengan nama kantor SMK Negeri 3 Muratara. Selanjutnya menggunakan elemen paragraf yang digunakan untuk menampilkan deskripsi alamat yang terdapat di SMK Negeri 3 Surat Utara. Yang terakhir juga saya meletakkan elemen div kelas dengan nama footer yang digunakan untuk yang berisikan konten hak cipta dan informasi pembuatan halaman. Ini juga menautkan akun Instagram. Selanjutnya penjelasan CSS atau desain untuk kode HTML. Nah, yang pertama di sini terdapat body untuk mengatur gaya pada elemen. Di sini saya menggunakan kode font family, margin, dan font weight. Kemudian saya mengatur kelas top untuk mengatur gaya pada elemen yang terdapat di dalam kelas top ini. Di sini saya menggunakan kode background image, background size, height, opacity, dan z index. Selanjutnya di sini mengatur desain pada
kelas menu image dengan kode float, weight 75 pixel dan pending length-nya 90 pixel. Selanjutnya untuk kelas BG hitam, di sini menggunakan kode background dengan background black, kemudian height dengan 90 fh, posisinya absolute, kemudian top 0, left 0, right 0, opacity 50%, dan z index min 3. Kemudian pada kelas menu menggunakan kode position dengan vset, top dengan kode top 0, left 0, width 100%, dengan background colornya yaitu abu-abu kebiruan. Yang terakhir z index 999. Kemudian CSS untuk menu kelas menu all. Di sini menggunakan list style yaitu none, kemudian display flag, just type content yaitu flag n, kemudian alex stem-nya center, kemudian margin 0, pending 20 pixel. Selanjutnya untuk menu kelas menu all li dengan margin right 20 pixel. Untuk kelas menu all li a pada elemen a menggunakan text decoration, kemudian dengan warna putih dan kursor pointer. Untuk kelas menu dengan elemen ul, li, a, dan hover itu menggunakan color dengan kode color pagar 03 AA F1. Selanjutnya untuk kelas text yaitu menggunakan text alif dengan right, pending right 90 pixel, pending top 230 pixel, dengan colornya white, font weight-nya yaitu Higher. Selanjutnya kelas text dengan elemen H1 menggunakan font size yaitu 40 pixel. Kemudian kelas text dengan elemen P, paragraf, menggunakan font size yaitu 25 pixel. Dan di sini masuk ke halaman kode CSS pada link tombol YouTube. Dan di sini karena menggunakan nama sebelumnya, di sini menggunakan kelas subscribe. Jadi di CSS kita akan panggil dengan .subscribe. Dan di sini menggunakan kode background black, height 100 pixel dengan warna color, font weight Higher, text align center, opacity 90%, pending top 20 pixel dan pending bottom 40 pixel. Kemudian untuk kelas subscribe dengan elemen A menggunakan border 1 pixel, solid transparent. Background dengan background berwarna red dan warna teks yaitu putih, white. Kemudian text decoration, pending 10 pixel dan border radius 5 pixel. Selanjutnya untuk halaman CSS untuk halaman jurusan, yaitu kita panggil pada kelas jurusan, yaitu menggunakan kode pending top 50 pixel dan text align yaitu center. Untuk kelas jurusan dengan elemen H2, H3, dan P yaitu menggunakan kode font weight yaitu Higher.
Kemudian untuk kelas jurusan dengan elemen P yaitu hanya menggunakan opacity dengan 70%. Selanjutnya untuk kelas keahlian dengan elemen image menggunakan kode weight dengan ukuran 50 pixel. Untuk untuk kelas keahliannya saja yaitu menggunakan padding top 50 pixel. Selanjutnya kelas grid menggunakan display grid template kolom dengan ukuran 1 fr, 1 fr, 1 fr. Kemudian width dengan width 80% dan margin auto. Selanjutnya kelas depan. Nah, ini menggunakan opacity 70% dan padding top 50 pixel. Untuk kelas depan dengan elemen image yang menggunakan kode width 100%, z index min 3, height 300 pixel. Kemudian untuk kelas struktur dengan elemen image yaitu menggunakan width 150 pixel. Selanjutnya untuk desain CSS pada halaman organisasi. Di sini kita panggil kelas organisasi yang dimana menggunakan kode text elegant dengan center, font weight yaitu lighter, padding top dengan ukuran 50 pixel. Kemudian untuk kelas organisasi dengan elemen H1 menggunakan opacity 80%. Untuk elemen P menggunakan opacity 50%. Selanjutnya kelas grid 2 menggunakan kode CSS display grid dan grid template column 1fr, 1fr. Selanjutnya kita beralih ke kode CSS untuk halaman HTML berita. Di sini kita panggil menggunakan .berita dengan nama kelas berita dan kode CSS text elegant center, padding top dengan ukuran 50 pixel. Kemudian untuk elemen P yaitu menggunakan kode dengan desain opacity 50%. Selanjutnya untuk kelas grid 4 menggunakan kode display grid template column, width dengan 90% dan marginnya auto. Kemudian untuk elemen P H2 menggunakan text elegant dengan letak left. Selanjutnya untuk kelas grid 3 itu sendiri menggunakan box shadow dan padding 20 pixel. Untuk nama kelas grid A dengan elemen A yaitu menggunakan text decoration, border 1 pixel, padding 10 pixel, background dengan kode pagar 1CAA E9, border radius 50 pixel dan color white. Dan untuk elemen image menggunakan border radius 4 pixel dan 00. Untuk width 200 pixel. Selanjutnya pada halaman HTML kontak kita akan memanggil nama kelas yaitu kontak dengan background image yaitu kita memasukkan image yang ada di dalam directory ini, dan height 50 ph, background size yaitu cover, weight 100%. Kemudian nama kelas des menggunakan width 20%, padding left 20 pixel dengan color kode 255 yaitu alias putih. Kemudian top
pending top yaitu 80 pixel. Nah, di sini yang digunakan pada setiap elemen yaitu footer. Di sini untuk kode footer, desain CSS footer, kita panggil yaitu dengan nama kelas footer, menggunakan backgroundnya hitam. Untuk text colornya yaitu white, putih, opacity 90%, pending 20 pixel, pending length 120 pixel. Kemudian untuk kelas footer pada elemen P yaitu menggunakan opacity 50%. Selanjutnya untuk elemen A menggunakan text decoration dan color putih. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.